Saudara-saudari, para meditator yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam rangkaian pendalaman meditasi Kristiani. Saya Buder Bayu, CSA. Kali ini kita akan mendalami tema kesatuan dan transformasi dalam meditasi. Semoga semakin membantu kita untuk semakin bertekun dalam perjalanan spiritual, mencari dan menemukan Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya jauh dalam lubuk hati kita, ada sebuah kerinduan untuk dekat pada Tuhan. Ingin mengenalnya lebih dekat dan bahkan ingin tinggal dan bersatu dengan Allah. Kadang perasaan itu muncul sangat kuat, tapi juga seringkali terasa kabur, bahkan akhirnya terlupakan. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya Tuhan berjuta kali lebih merindukan kebersamaan itu, persatuan itu dalam hidup kita. Hal ini akan diungkapkan oleh Yesus sendiri di dalam doa-doanya pada bacaan Injil yang akan kita dengarkan. Maka marilah kita sejenak hening, mempersiapkan hati dan budi kita. Dan kita awali pertemuan ini dengan doa pembuka dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada kehadiran Roh Putramu di dalam keheningan. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 17, ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku
di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan tadi adalah penggalan doa yang dipanjatkan Yesus pada Bapa yang telah mengutusnya. Boleh dikatakan bahwa ini adalah doa persatuan, di mana dengan jelas Yesus menyatakan tentang kesatuannya dengan Bapa. Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Bahkan lebih dari itu, Yesus menyebut agar mereka, yaitu orang-orang yang percaya dan mengimani Kristus, juga ada di dalam persatuan Bapa dan Putra. Bahkan Yesus mengungkapkan kerinduannya dengan ungkapan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ini adalah doa Yesus bagi gerejanya, bagi saya, dan juga Anda semua. Dan inilah panggilan umat Kristiani untuk bersatu dengan Kristus, sehati dan sepikir dengan Kristus, menjadi alter Kristi, Kristus yang lain, yang membagikan terang di dalam kegelapan, menjadi berkat bagi dunia. Itulah panggilan kita di dunia ini. Kesatuan kita dengan Kristus dalam doa inilah yang akan mengubah hidup kita. Maka doa yang benar adalah doa yang mengubah. Mungkin kita sudah sangat rajin berdoa, tekun beribadat dan mengikuti Ekaristi setiap pagi. Mungkin kita sudah rajin berdoa sejak kita diajarkan berdoa oleh orang tua kita. Ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 40, 50, bahkan 60 tahun berdoa, rajin berdoa. Tetapi jika tidak ada perubahan di dalam diri, mungkin ada sesuatu yang salah di dalam cara kita berdoa. Jika kita tidak hati-hati, seringkali doa kita justru semakin memperkuat ego kita. Karena seringkali yang menjadi pusat doa itu bukan Allah, melainkan ego saya dengan segala kebutuhan-kebutuhannya, dengan segala tuntutan-tuntutannya. Tidak jarang orang lalu menjadi marah karena doanya tidak terkabul, harapannya tidak menjadi kenyataan. Lalu kecewa dan marah pada Tuhan. Bahkan sampai mogok tidak mau berdoa dan tidak mau beribadat. Itu karena yang menjadi pusat doa adalah dirinya sendiri. Jadi doa yang benar adalah doa yang mengubah, mentransformasi. Kalau kita melihat Katekismus Gereja Katolik, di sana dikatakan berdoa pada dasarnya berarti mengangkat hati dan mengarahkan pikiran kepada Tuhan, menyatakan diri anak Allah, mengakui Allah sebagai Bapa. Tetapi seringkali terjadi bahwa tubuh kita di sini, di tempat ibadat, tapi hati dan pikiran kita mengembara ke tempat yang lain. Kita sibuk dengan aktivitas yang lain, dengan HP kita misalnya. Lalu lambat laun, ibadat menjadi sebuah ritual, menjadi sebuah kewajiban, jauh dari kerinduan untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Sebenarnya, doa tidak membutuhkan banyak kata, tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu, tidak menuntut sikap badan atau gerak-gerik yang khusus, meskipun semua itu dapat mendukung kita. Rasul Paulus dalam suratnya
pada umat di Roma bab 8 ayat 26 mengatakan bahwa sebetulnya yang berdoa itu bukan manusia, melainkan Roh Allah sendiri. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita. Nah, kalau kita bicara soal doa, paling tidak kita pernah diperkenalkan dengan beberapa jenis doa. Yang pertama itu doa vokal. Ini jenis doa yang didoakan pada saat umat seiman berkumpul untuk berdoa. Misalnya imam yang sedang memimpin Ekaristi, atau suatu ketika kita diminta untuk memimpin doa pembukaan, doa makan, dan doa yang lain-lain. Diucapkan. Lalu jenis doa yang kedua adalah doa mental. Menggunakan pikiran, menggunakan kata-kata, refleksi, berpikir tentang Allah, merenungkan, merefleksikan bacaan rohani, Injil. Dan biasanya doa mental ini dilakukan secara pribadi. Nah, ada jenis doa yang disebut doa hening atau doa hati, di mana kita tidak berpikir tentang Allah, tidak berbicara, tidak meminta sesuatu kepadanya. Kita hanya perlu hadir bersamanya yang tinggal di dalam hati kita, di dalam Roh Kudus yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita semua. Kita masuk ke dalam hati kita, ke tempat di mana Yesus sendiri berdoa dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus dalam keheningan yang mendalam. Lalu tubuh kita sungguh menjadi bait Allah. Dalam tradisi Kristiani, doa hening atau meditasi ini adalah sebuah cara berdoa khusus yang disebut doa murni, atau doa yang mengabaikan pikiran dan lebih menggunakan hati. Meditasi adalah sebuah disiplin dan sebuah proses untuk membawa pikiran, konsep gambaran menuju ke hati. Dalam doa mental, kita berpikir tentang Tuhan, bicara pada Tuhan, menggunakan imajinasi dan bacaan kitab suci. Namun dalam doa hati atau doa batin ini, kita justru melepaskan kata-kata, belajar melepaskan pikiran yang datang dan pergi, dan juga gambaran imajinasi kita. Kita bergerak dari kepala menuju ke hati dengan cara yang amat sederhana. Dan meditasi ini akan membawa pada keheningan, ketenangan, dan kesederhanaan. Meditasi adalah doa hati, tanpa kata-kata, tanpa intensi apapun. Hanya berusaha untuk tinggal di hadirat Allah. Pater John Min memberi catatan penting bahwa meditasi itu tidak menggantikan bentuk doa lain. Sebaliknya, meditasi ini memperkaya, memperdalam, dan menyatukan semua bentuk doa lain yang merupakan kekayaan gereja. Kita patut berterima kasih pada Pater John Min yang telah menemukan kembali kekayaan gereja ini, yang diawali oleh para rahib di padang gurun pada abad keempat. Lalu John Min membawanya kembali. Doa hening ini di masa modern ini. Biasanya selama ini kebanyakan doa yang diajarkan kepada kita di gereja dan masih diajarkan secara keseluruhan pada umumnya terbatas pada doa vokal dan doa mental. Kita mengulang serangkaian doa-doa, kita membaca buku-buku doa, kita memuji Allah, bersyukur padanya, kita mendoakan orang lain. Semuanya sangat bagus dan sangat terpuji.
Tetapi lalu seringkali kita tetap tinggal pada tingkat pikiran, tingkat konsep-konsep dan gambaran. Dalam doa hening, ajaran dalam meditasi Kristiani nampaknya sangat mudah. Ulangi kata doamu. Say your mantra. Ucapkan mantramu. Tetapi jika kita dengan setia sungguh-sungguh mengulang kata doa itu, segera akan tiba saatnya kita meninggalkan permukaan doa mental ini dan masuk ke dalam jalan doa yang lebih dalam. Doa hati yang mendalam dan terpusat. Kita tidak lagi berdoa dengan pikiran, tetapi kita berdoa dengan hati. Kita tidak lagi berbicara kepada Tuhan, tetapi kita berada dalam hadirat Tuhan dengan cara tidak ingat diri. Setiap kali kita meditasi, kita seperti orang yang tidak punya sejarah, tidak mengingat masa lalu, dan tidak berpikir tentang masa depan. Melainkan menyadari saat ini yang merupakan saat yang berahmat, tinggal di hadirat Allah. Beberapa orang secara intuitif merasakan hal ini dan tepatnya untuk alasan itulah mereka tertarik pada meditasi. Mereka ditarik oleh kerinduan untuk lebih dekat dengan Allah. Bahkan dalam cara kita berdoa yang biasa, kita secara spontan dapat mencapai tingkat yang lebih dalam tersebut. Itulah doa murni yang disebut umat Kristiani perdana sebagai inti doa. Doa murni ini sangat ampuh. Dalam zaman ilmiah kita sekarang ini, kita sudah melupakan betapa ampuhnya doa itu. Jadi, tidak mungkin Anda dapat bermeditasi dengan serius, dengan sepenuh hati, tanpa perlahan-lahan diubah. Inti dari doa hening ini adalah atensi, perhatian, bukan intensi. Dan perhatian inilah yang akan melahirkan kesadaran. Dan kesadaran tersebut merupakan kunci pintu transformasi. Tingkat perubahan tersebut tergantung pada tingkat komitmen kita pada disiplin penting ini. Tetapi kita pasti akan berubah. Maka John Min mengajak kita untuk berdisiplin menyediakan waktu pagi dan malam untuk tinggal dalam keheningan. 20-30 menit setiap kali meditasi. Dan disiplin ini yang akan membantu mengubah pribadi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini semua tadi juga merupakan konsep. Dan yang lebih penting dari konsep adalah praktek. Maka marilah kita selama 20 menit ke depan menyediakan diri, mengangkat hati dan pikiran kita pada Allah. Tidak berpikir tentang Allah, tetapi tinggal bersama Dia yang sangat mencintai kita. Marilah sekarang kita menyiapkan tubuh dan batin kita untuk bermeditasi bersama. Kali ini kita akan dibantu dengan musik untuk mempersiapkan batin kita agar lebih masuk dalam keheningan batin. Persiapan dalam meditasi penting. Mari kita duduk dengan tenang, dengan nyaman, punggung tegak setegak mungkin tetapi tetap rileks. Perlahan dengan lembut kita tutup mata kita. Tangan diletakkan di atas paha. Dengan telapak membuka ke atas, simbol
hati yang terbuka terhadap rahmat Allah. Sekarang marilah kita mengamati nafas kita. Bernafas dengan teratur, dengan penuh rasa syukur. Nafas kehidupan yang setiap hari dianugerahkan oleh Allah kepada kita, membuat kita hidup. Dengan mengamati nafas dan mensyukuri setiap tarikan nafas, hati kita menjadi tenang. Batin kita menjadi damai. Pelan-pelan kita mulai masuk ke dalam keheningan dengan meninggalkan semua pikiran, angan-angan, rencana, kemarahan, lonceng itu tanda untuk mengajak kita agar masuk lebih dalam lagi dalam keheningan batin. Dengan penuh rasa syukur, kita mulai mengucapkan kata doa kita. Dengarkanlah gemanya dalam hati. Dan biarkan hanya kata itu yang bergema di batin kita selama waktu meditasi.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita akhiri dengan doa penutup. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kita semua kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kita saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan keraiman ilahi memenuhi setiap hati kita yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kita yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di dalam pertemuan mendatang. Tuhan memberkati. Romo, suster, bruder, Bapak, Ibu, meditator yang terkasih. Father Lawrence Freeman OSB adalah seorang imam Katolik dari Ordo Benediktin. Beliau adalah Direktur WCCM, The World Community for Christian Meditation, di mana komunitas meditasi Kristiani Indonesia merupakan bagian dari WCCM. Secara rutin, Father Lawrence hadir menyapa meditator di Indonesia. Kali ini, Father Lawrence akan menyapa kita dalam acara webinar yang akan diadakan pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mendengarkan pengajaran, bermeditasi bersama, dan bertanya jawab. Segera daftarkan diri Anda ke alamat atau scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih.